Kemarin kita sudah membahas tentang perjalanan beliau berkunjung dan berziarah ke tempat lahir dan tempat wafatnya Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai perjalanan beliau mendapatkan ijazah mursyid Thariqah An-Naqsyabandiyah. Berbicara mengenai perjalanan Syekhona Maimoen Zubair, kita akan membahas terlebih dahulu bahwa pada tahun 2000, Mbah Maimoen berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan perjalanan ke Makkah dalam rangka melakukan ibadah haji. Akan tetapi terjadi suatu hal yang menyebabkan beliau tidak bisa melanjutkan perjalanan haji. Akhirnya perjalanan beliau dialihkan ke Mesir. Di Mesir Mbah Yai Maimoen berkholwat dan bertemu dengan mursyid Thariqah An-Naqsyabandiyah yakni Syekh Diyauddin Al-Qurdi. Mbah Yai pun dibayat menjadi mursyid Thariqah Naqsyabandiyah oleh Syekh Diyauddin. Mengenai hal ini, saya menukil dawuh Syekh Dr. Fatih Al-Hijazi. Sebenarnya banyak dari para pembesar ulama dan orang-orang yang mulia telah meminta kepada Syekh Diyauddin agar diberi ijazah sebagai mursyid Thariqah Naqsyabandi. Bahkan di antara para pembesar ulama tersebut, ada para ulama yang selalu dihormati dan dimuliakan. Akan tetapi Syekh Diyauddin Al-Qurdi tidak memberikan ijazah ini kepada mereka. Padahal mereka meminta-minta dengan amat sangat. Akan tetapi Syekh Diyauddin Al-Qurdi malah menolak dengan keras. Kemudian, Syekh Diyauddin tiba-tiba memberikan ijazah ke mursyid An-Thariqah Naqsyabandiyah ini kepada Syekh Maimoen Zubair saat pertama kali bertemu beliau. Atau tepatnya, setelah Syekh Diyauddin Al-Qurdi wafat, Syekhona Maimoen Zubair ingin ziarah ke makbaroh beliau, akan tetapi tidak tahu di mana pusaranya. Mbah Yai pun menyewa taksi. Setelah Syekhona Maimoen naik taksi, tiba-tiba di tengah perjalanan mobil itu mogok. Sopir taksi meminta beliau yang ditemani Abah Abdullah Ubab, putra sulung Syekhona Maimoen untuk turun, dan si sopir ngecek kerusakan mobil. Syekhona Maimoen pun mencari masjid untuk sholat dan istirahat. Ternyata di sekitar masjid itulah Syekh Diyauddin Al-Qurdi dimakamkan. Syekhona Maimoen kemudian ziarah, lalu kembali ke mobil. Saat beliau datang mobil pun menyala. Ya Syekh, Anda memang dipanggil Syekh Dia. Mobil ini tidak ada yang rusak. Tiba-tiba di sini di depan masjid mobil berhenti dan setelah Anda ziarah mobil itu nyala kembali, kata si sopir. Begitulah, Kiai merupakan sosok yang mengisi ruhaniyah santri, murabi ruhina. Oleh karena itu, guru ataupun kiai adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Maka santri harus memuliakan sosok kiai. Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi usai berguru kepada Sayyid Amir Kulal, beliau diperintahkan untuk kholwat di Baghdad selama 7 tahun. Setelah masa itu dilewati, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi mampu berjabat tangan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, walaupun rentang keduanya sekitar 150 tahun. Maka sangatlah tepat bila ia dijuluki Naqsyabandi yang berarti diukir di dalam hati. Selain memuliakan sosok kiai, guru juga perlu dipandang perspektif khususiyahnya, yakni memandangnya dari sisi kealiman, kewiraian dan sebagainya. Karena itu banyak kiai yang mempunyai anak kemudian dipondokkan kepada kiai lain. Seperti halnya putra-putra Syekhona Maimoen Zubair yang belajar kepada Sayyid Muhammad, Sayyid Abbas, Sayyid Ahmad, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti dan lain-lainnya. Bila kita memandang basyariah guru berarti melihat sosok dengan pasti ada kekurangan di balik itu. Bila sosok basyariah, maka kadang dianggap biasa saja oleh anak, istri dan khodimnya. Sekian, sedikit cerita tentang perjalanan Bayat. Insya Allah besok akan kita bahas perjalanan beliau ke tempat lahir dan wafatnya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Terima kasih sudah menonton channel kami Mulang Ngaji Nusantara. Jangan lupa subscribe channel kami ini Mulang Ngaji Nusantara.